Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini bukan hanya kehidupan ketika kita ini ada di dunia ini saja. Masih beberapa alam persinggahan yang harus kita singgahi. Awal mula kita ini berada di alam ruh. Allah Subhanahu wa taala letakkan kita dalam alam ruh. Waktunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian kita dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam alam ruh ke dalam alam rahim. Waktunya kurang lebih 9 bulan 10 hari. Di dalam alam ruh ada pembentukan daripada jasad kita, disempurnakan jasad kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika janin berusia 4 bulan, maka Allah tetapkan rizkinya, jodohnya, matinya, takdirnya baik atau tidak baik. Setelah 9 bulan kurang lebih 10 hari, Allah Subhanahu wa taala pindahkan ke alam dunia. Untuk apa di alam dunia ini? Yang tahu maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Istri kita, mertua kita, orang tua kita tidak tahu maksud diadakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Apa maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di dunia ini? Ulama sampaikan hanya 3 saja. Adanya kita di dunia ini hanya 3 saja punya maksud dan tujuan. Yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya semata-mata beribadah kepada aku saja. Semata-mata hanya menghamba kepada aku saja. Adapun maksud dan tujuan yang kedua, inni za'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi ini seorang khalifah yang mewakili sifat-sifat jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang punya sifat pengasih. Maka sebagai manusia kita harus memiliki sifat Khalifatur Rahman. Seorang manusia yang mempunyai sifat pengasih. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maka sebagai manusia kita harus memiliki sifat Khalifatur Rahim. Seorang manusia yang punya sifat pengasih. Adapun maksud tujuan kita di dunia ini yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Sesungguhnya kalian adalah umat yang terbaik, umat yang dikeluarkan, dihadirkan untuk jumpa manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud tujuan hidup manusia di dunia. Dan ketika manusia ini hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala katakan hanya sebentar saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'al ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini kehidupan yang memperdaya. Sesungguhnya kehidupan dunia ini kehidupan yang hanya main-main, senda gurau saja. Kehidupan dunia ini hanya sebentar saja. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan buat daripada perbandingan bahwasanya satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Kalau manusia ini umur rata-ratanya 100 tahun, maka dia hidup di dunia ini hanya 2 jam saja. Hanya 2 jam saja. Dan hidup di dunia 2 jam ini untuk apa? Untuk menghamba kepada Allah, untuk berkasih sayang kepada sesama manusia dengan makhluk-makhluknya Allah, dan untuk saling mengingatkan perkara kebenaran. Apa itu perkara kebenaran? Ulama menyampaikan perkara-perkara yang datang dari Allah dan datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkara yang hak. Ya ayuhan nasu haqqu fala taghurrannakumul hayatud dunya illa yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdaya kamu.
Dan jangan sekali-kali syaitan yang pandai menipu kamu tentang Allah. Hari ini banyak manusia ditipu syaitan, dengan menanamkan, syaitan membisikkan dalam hati mereka bahwasanya kubur itu tidak ada. Siksa kubur, nikmat masyar, siksa masyar, nikmat hisab, alam mizan, alam nizan, alam sirat, surga, neraka, itu tidak ada. Sehingga Nabi SAW berwasiat, perbanyaklah membicarakan perkara yang menghancurkan semua kenikmatan hidup, yaitu maut. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Siapa yang merasa diri ada nyawa, maka pasti akan mati. Dan setelah seorang manusia ini lewat umurnya daripada 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan peringatan kepada dirinya. Setiap diri manusia hendaknya sadar bahwasanya telah didatangi daripada peringatan. Yang usia 40 tahun ke atas hendaknya sadar bahwa telah didatangi daripada peringatan. Ulama menyampaikan peringatan yang dimaksud adalah uban. Peringatan yang dimaksud adalah uban. Sehingga orang yang beriman ketika dia melihat daripada uban yang ada di rambutnya, maka dia sadar bahwa dirinya harus segera menyiapkan perbekalan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sebentar lagi dia akan berangkat menghadap Allah. Mulai dia periksa kembali amalannya. Amalan sholatnya, zikirnya, puasanya, sodakohnya, apakah selama ini sudah ikhlas atau belum? Yang belum amal lebih-lebih lagi harus berusaha untuk bagaimana meningkatkan imannya, sehingga dengan iman itu mensupport amal-amal soleh.